baiknya. Dan insya Allah kalau kita terus rajin duduk di dalam majelis ilmu, maka kita akan menjadi orang yang pandai, dan kita akan dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ilmunya. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Pelajaran yang harus kita dapatkan dalam majlis-majlis semacam ini sesungguhnya hanya sedikit saja. Begitu. Yang pertama, kita pulang dari majelis, iman kita bisa diperbaiki. Yang kedua, kita pulang dari majelis, ibadah kita bisa diperbaiki. Yang ketiga, pulang dari majelis, akhlak kita bisa diperbaiki. Apabila ketika ilmu ini hadir dalam diri kita, setiap saat kita dapat memperbaiki iman, yakin kita, makrifat kita kepada Allah. Setiap hari pulang dari majlis, kita dapat memperbaiki ibadah kita, taat kita kepada Allah, dan dapat memperbaiki akhlak kita kepada Allah. Selamatlah kita di dunia, selamatlah kita di akhirat. Karena orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, mereka yang benar yakin iman makrifatnya kepada Allah, yang benar ibadahnya kepada Allah, yang mulia akhlaknya. Jadi pelajaran itu cuma 3 saja sesungguhnya. Pelajaran untuk memperbaiki iman kita, makrifat kita kepada Allah, namanya ilmu tauhid. Pelajaran untuk memperbaiki ibadah kita namanya ilmu fikih. Pelajaran untuk memperbaiki akhlak kita namanya ilmu tasawuf. Dan di sini diajarkan. Tahun lalu Abah mengajarkan tijan daruri, ilmu untuk memperbaiki iman, yakin, makrifat kita kepada Allah. Kemudian hari ini Abah ngajar tasawuf melalui kitab hikam yang disusun oleh Syekh Ibnu Athaillah. Fikih biar yang lain. Ketika kita duduk istiqomah dalam majlis, di majlis azikro, kita belajar iman, yakin, makrifat kepada Allah, belajar ibadah kita kepada Allah, belajar akhlak kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat di alam dunia, selamat di alam akhirat. Dari ketiga ilmu, yang pertama harus dipelajari bukan ilmu ibadah dulu, bukan akhlak dulu, akan tetapi yang dipelajari adalah ilmu akidah dulu, ilmu iman dulu, ilmu yakin dulu, ilmu makrifat dulu. Diterangkan dalam sebuah kitab, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Yang pertama diwajibkan kepada manusia yaitu ma'rifatullah, iman yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertib ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi, kepada para rasul, sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum turun perintah salat, maka yang turun adalah perintah iman. Iman. Berapa lama? Menurut riwayat 13 tahun. Rasul hanya diperintahkan iman. Sahabat oleh Rasul hanya diperintahkan iman. Baru setelah 13 tahun
datang perintah yang kedua, perintah sholat, perintah ibadah. Betapa pentingnya perintah betapa pentingnya iman. Begitu. Karena sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan amal-amal ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ada dasar iman. Perintah sholat, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat, wahai orang-orang yang beriman, dirikan sholat. Datang perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Iman dasarnya. Perintah wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Orang yang belum beriman tidak dipanggil untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan puasa, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ada dasar iman. Dan iman ini sangat luar biasa. Begitu. Dahulu ketika belum turun perintah sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji, baru turun perintah iman. Kira-kira ada yang meninggal atau tidak di antara sahabat? Ada yang meninggal atau tidak? Bukan ada, banyak. Terus mereka tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, masuk surga, masuk neraka kira-kira? Hah? Yuk kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang dulu masuk Islam sebelum kita, yang terdiri daripada sahabat muhajirin dan sahabat ansor, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho kepada mereka, dan mereka telah ridho kepada Allah, dan Allah janji kepada mereka nanti di akhirat dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. 124.000 sahabat masuk surga. Ada yang meninggal sebelum melaksanakan sholat karena sholatnya belum diperintahkan. Masuk surga apa enggak? Masuk surga. Masuk surganya karena apanya? Karena imannya. Karena iman. Kalau kita cuma sholat tidak iman, cuma zakat tidak iman, puasa tidak iman, haji umrah tidak iman, neraka. Karena besok Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat orang-orang diangkat dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka karena ada iman, tidak sholat disiksa karena tidak sholat. Tapi kalau tidak ada iman dan tidak ada sholat, itu selama-lama. Tapi kalau tidak ada sholat, ada iman, maka siksa sholat dilakukan oleh Allah. Akan tetapi ketika ada iman, maka iman itu yang akan menaikkan ia dari siksa neraka, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Ada orang beriman kemudian meninggalkan sholat, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. Maka setelah beres ajab sholatnya, ajab puasanya,
ajab meninggalkan zakatnya, ajab meninggalkan ibadah haji dan umrohnya, diangkat. Sampai-sampai ketika malaikat naik semuanya dari lubang neraka, ditegur sama Allah, kenapa kalian pada bangkit, pada naik? Sudah habis, sudah tidak ada lagi orang yang beriman, semuanya sudah naik. Kata Allah, aku kan maha mendengar, aku kan maha melihat. Turun lagi cari, masih ada orang yang beriman kepada aku. Pas turun digali, acak-acak itu api neraka, taunya ada di keraknya. Saking banyak dosa, tapi imannya ada karena pernah ngaji tauhid. Pas diambil, maka keluar cahaya seperti pasir yang disinari matahari. Kecil, dimasukkan ke ma'ul hayah namanya. Ma'ul hayah itu air kehidupan. Maka ketika dimasukkan ke ma'ul hayah, maka bangkitlah orang itu setinggi Nabi Adam alaihissalam. Karena postur tubuh ahli surga itu postur tubuhnya Nabi Adam. Berapa Nabi Adam tingginya? 27 meter. Jadi nanti di surga enggak kecil-kecil semacam ini, enggak pantas masuk surga. Surganya gede, orangnya kecil. Masa? Jadi postur tubuh ahli surga itu 27 meter. Adam alaihissalam pada saat diciptakan oleh Subhanahu wa ta'ala 27 meter. Bahunya 9 meter. Itu cocoknya buat ahli surga. Turun ke alam dunia, beranak pinak, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ini kalau nanti alam dunia masih 200-300 tahun lagi, anak kita lebih kecil dari kita. Nanti segini. Tapi ketika kita kembali ke surga, disesuaikan postur tubuh ahli surga. Dimasukkan oleh malaikat ke dalam surga. Dia bilang, enggak, udah di sini aja. Dibandingkan dengan dalam api neraka, mendingan di sini. Ada hak kamu, hak orang yang beriman. Masuk, dipaksa baru dia masuk ke dalam surga. Pas masuk ke dalam surga, ya Allah, la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak bisa dibanding, dibayangkan betapa indahnya surga. Dia jalan, terus jalan, tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkan dia. Ada satu gedung, yang gedung itu tidak berbeda dengan gedung-gedung yang lainnya. Di gedung-gedung yang lain sudah penuh dengan penghuninya, tapi ada satu gedung masih kosong. Tiba-tiba pada bangkit dalam gedung itu, ternyata bidadari yang sedang menunggu kedatangannya. Kata bidadari, sini, ini rumah akang. Kaget. Kalau dia punya rumah seindah itu, semegah itu, masih belum percaya, walaupun namanya sudah nama dia dan bin bapaknya. Kata para bidadari, kenapa dia nggak masuk ya, padahal ini rumah dia. Akhirnya bidadari musyawarah, kalau begitu kita jemput saja. Dijemput kita, dijemput masih nggak mau, nggak percaya kalau itu sebagai rumahnya. Akhirnya digotong, dipaksa untuk masuk. Subhanallah. Gitu. Jadi itulah tempat orang yang beriman. Ketika Rasul cerita ini, di bawah Rasul ada yang menangis terisak-isak. Kemudian Rasul bertanya, "Limadza tabki ya Umar?" Kenapa engkau nangis wahai Umar? Dan nangisnya Umar
bukan nangis kecil, terisak-isak gitu. Karena Umar merasakan perjalanan hidupnya hitam, pernah judi, pernah mabuk, pernah bahkan Rasul mau dibunuh. Kemudian pada saat Rasul bertanya, "Limadza tabki ya Umar, kenapa engkau bersedih ya Umar?" Umar radhiyallahu an menjawab, "Laitani hadar rajul." Semoga yang masuk terakhir ke dalam surga itu adalah aku ya Rasulullah. Nah kalau itu yang terakhir adalah Sayyidina Umar, kira-kira kita bagian yang nomor mana kita kira-kira? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi orang yang tidak mampir dulu dalam azab api neraka. Dengan iman kita, ibadah kita, akhlak kita, semoga kita istiqomah duduk di majelis ini. Karena buat mereka yang membangun iman, yang membangun ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, besok oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dimasukkan ke dalam azab api neraka. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika kita istiqomah duduk dalam majlis ini, membangun iman, takwa, taat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang berjalan 50.000 tahun, tapi orang yang membangun iman dan takwa dipanggil ke sini, kata Allah, berangkat kamu menuju neraka, surganya Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jawa, sehingga sampai di pintu surga berdiri malaikat Ridwan, kemudian berkata kepada kita, salamun alaikum, keselamatan buat kalian karena kalian hidup di alam dunia membangun iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tibetum, bernasib baik kalian semuanya, saudara-saudara kalian, teman-teman kalian sedang berjalan 50.000 tahun di bawah lapangan perak, di atas matahari, hanya satu hasta jaraknya di atas kepala kita. Susahnya bukan main, menderitanya bukan main, tapi karena kamu membangun iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa putihat abwabuha, dibuka 8 pintu surga. Kata malaikat Ridwan alaihissalam, fadkhuluha khalidin, masuk kalian ke dalam surga dan kalian kekal di dalamnya. Subhan. Ada yang lebih indah lagi ketika kita menjadi ahli surga, yaitu pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana proses kita berjumpa dengan Allah nanti hari Jumat yang akan datang kita akan sampaikan. Tunggu episode berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.